Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengampu perencana perangkat daerah. Pada kesempatan hari ini, menyambung dari video kemarin yang telah kami buat mengenai perubahan terhadap Renstra perangkat daerah yang kita khususkan pada bab 6 atau lebih tepatnya pada tabel 6, yaitu rencana, program, kegiatan, dan pendanaan. Seperti yang telah kami jelaskan kemarin, bahwa dalam menyusun evaluasi terhadap renja perangkat daerah pada tahun 2023, semester yang pertama, triwulan 1 dan triwulan 2, mengacu pada Renstra yang Bapak Ibu punya, atau Renstra perangkat daerah yang ada. Nah, kemarin telah kami jelaskan tentang bagaimana cara kita mengadakan perubahan pada tabel 6 Renstra tersebut yang diakibatkan karena dengan berlakunya Kepmendagri 050 tentang kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan untuk perencanaan dan keuangan daerah yang dimutakhirkan kembali melalui Kemendagri nomor 900 yang mengganti atau Kemendagri 050 yang dikeluarkan tahun 2023. Jadi langsung saja Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengisi evaluasi renjang perangkat daerah, bahwa format yang kita gunakan masih sama seperti format pada tahun kemarin, tahun 2022, yaitu format yang telah dikeluarkan atau yang terdapat pada Permendagri tahun 86 tahun 2017. Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah itu pada judul formatnya, yaitu evaluasi di sini ya, evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah Kabupaten Tanjung Timur, renja perangkat daerah. Nah, di sini masih kami kosongkan, silakan nanti diisi nama perangkat daerahnya. Ya, di sini ya, semester 1 tahun 2023. Nah, selama ini yang sering kita lupakan ini Bapak Ibu sekalian ini. Ini yang di baris 6, 7 dan 8 ini sering tidak kita isi. Nah, sementara ini adalah bagian daripada format laporan evaluasi renja tersebut, yaitu indikator dan target kinerja perangkat daerah yang mengacu pada sasaran FKPD. Nah, indikator kinerja di sini adalah indikator kinerja yang ada di dalam IKU atau indikator kinerja utama perangkat daerah. Nah, jadi silakan Bapak Ibu lihat kembali indikator kinerja utama dari kepala perangkat daerah. Nah, ini yang kita isikan di sini. Nah, kebetulan pada contoh yang kami tampilkan di sini itu untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator kinerja kepala Bapeda itu ada 4 indikator. Yang pertama, presentasi keselarasan rencana pembangunan daerah. Yang kedua, presentasi kinerja pembangunan daerah. Yang ketiga, nilai indeks kepuasan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, predikat akuntabilitas kinerja atau AKIP. Nah, kemudian target kinerja. Nah, target kinerja ini perlu kita isi juga. Targetnya kita sesuaikan. Kita isi sesuai dengan tahun berkenaan dari laporan yang kita buat. Kebetulan kita membuat laporan ini adalah laporan semester pertama tahun 2023, berarti targetnya adalah target tahun 2023. Nah, ini silakan Pak Ibu isikan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari sasaran. Nah, ini yang berwarna biru langit ya. Warna biru langit ini adalah program, kemudian yang berwarna hijau ini kegiatan, dan yang berwarna putih atau yang tidak diberikan warnanya adalah untuk sub kegiatan. Nah, untuk program, sasaran program itu kita isi mengacu pada Renstra yang kita buat. Ya, nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan. Ini kebetulan ya kita lihat di
Renstra Bapeda, bahwa untuk program penunjang urusan pemerintahan Bapeda sasarannya adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan. Nah, jadi sasaran ini yang kita pindahkan atau kita isikan di dalam evaluasi Renja ini. Nah, ini kita isikan di sini. Kemudian nama programnya, ya. Kemudian kolom berikutnya, kolom yang keempat atau kolom D, itu nama indikatornya. Nah, indikatornya ini juga sudah ada pada Renstra. Silakan nanti diambil dari Renstra. Nah, ini kebetulan indikatornya sudah ada, itu indeks pelayanan instansi. Nah, kita pindahkan juga di sini. Nah, untuk target yang mulai dari kolom E sampai dengan kolom terakhir di kolom S ya, kolom S dan seterusnya ya sampai Z, terakhir Z ini ya. Untuk program ya, kita mungkin tidak usah kita ganggu dahulu karena pada kolom program ini tabel-tabel ini banyak berupa rumus-rumus ya, sehingga dia programnya adalah akumulasi daripada kegiatan dan subkegiatan. Nah, jadi kita lebih baik mulai bekerjanya dari subkegiatan. Nanti secara otomatis di dalam tabel di kolom-kolom program ini sudah terisi dengan sendirinya. Tapi sebelum itu ada baik juga saya coba jelaskan mengenai maksud daripada kolom-kolom yang ada di dalam tabel ini. Nah, ini ya di kolom E. Kolom E ini adalah target kinerja dari Renstra OPD pada tahun 2026. Artinya target Renstra pada akhir periode. Nah, ini bisa kita lihat Renstranya. Untuk program yang pertama, program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Berapa target Renstranya? Ya, target kinerja maksudnya di sini. Nah, ini kita lihat di kolom di tabel Renstra. Nah, ini coba saya buka ya. Nah, ini targetnya sampai dengan akhir tahun. Nah, kebetulan Bapak Dani mungkin lupa mengisi. Target akhirnya 81 ya. 81 angkanya. Nah, ini kita 81. Nah, angka ini ya yang kita isikan di dalam kolom E baris yang ke-15 ini. Nah, ini 81. Satuannya adalah poin. Nah, ini satuannya. Kemudian di kolom G itu adalah rupiahnya atau pendanaannya. Berapa totalnya? Sebenarnya ini bisa kita isi langsung dengan mengambil dari Renstra. Sebenarnya ada di sini. Nah, ini di kolom Renstra yang Y ini, kolom terakhir kondisi kinerja pada akhir periode Renstra. Ini sebenarnya yang kita isi di kolom G yang di baris 15 ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena di kolom program ini adalah perumusan, artinya sudah secara otomatis nanti apabila kita telah mengisi angka-angka di subkegiatan, maka kita tinggalkan saja dulu. Nanti dia akan terisi dengan sendirinya. Kemudian kolom H. Kolom H ini dan kolom I, dua kolom ini ya. Kolom H dan kolom ini adalah realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun lalu. Artinya realisasi capaian Renstra kita atau dari Renja kita di 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan 2022. Angka ini di mana kita ambil? Nah, angka ini kita ambil dari laporan evaluasi Renja tahun 2022. Nah, ini bisa kita lihat. Nih saya buka laporan tahun lalu untuk Bapeda. Nah, ini. Ngambilnya di kolom T sama kolom U. Nah, yang warna biru untuk program, yang warna hijau untuk kegiatan, yang warna putih untuk subkegiatan. Nah, ini kita lihat nih. Maaf, di kolom V sama W ya, di kolom V sama W. Nah, ini kita lihat nih. Angkanya nih, kita lihat nama subkegiatannya adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, realisasi sampai dengan tahun 2022 itu ada 10 dokumen. Nah, ini yang kita pindahkan ke dalam kolom H. Nah, ini sini sama. 10 dokumen. Ini sudah terisi nih 10 dokumen. Kemudian rupiahnya berapa? Nih kita coba pindahkan lagi. Rupiahnya 25893. Nah, ini sudah kita pindahkan sini 25893. Nah, begitu seterusnya.
Artinya kolom H sama kolom I ini angkanya adalah angka yang ada pada kolom V dan kolom W pada laporan tahun sebelumnya. Nah, jadi tinggal kita pindahkan saja. Nah, ini kebetulan dalam contoh ini telah saya pindahkan. Nah, ini angkanya. Jadi untuk penyusunan dukung perangkat daerah, realisasi capaian kinerjanya sampai dengan 2022, artinya tahun 2021 dan 2022, itu sebanyak 10 dokumen dan keuangannya sebesar 25.893.000 dan seterusnya. Nah, kemudian kolom J sama K. Kolom J sama K ini adalah target kinerja dan anggaran Renja tahun 2023. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan nanti. Untuk kolom target K ini, kita ngambilnya dari Renja yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Jadi silakan buka Renja. Ngambil Renjanya dari mana? Dari aplikasi SIPD, ya, SIPD yang merah. Ya, silakan nanti di-download Renjanya untuk tahun 2003. Nah, kita lihat. Nah, di sini kebetulan saya sudah download untuk di Bapeda program penyusunan. Maaf, kita coba mulai langsung saja di sub kegiatan, ya, sub kegiatan koordinasi. Nah, ini ya, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ya, ini sub kegiatannya. Targetnya nih, target keluaran sub kegiatan ya, targetnya 4 dokumen. Nah, ini kita pindahkan di sini, targetnya kita buat di sini 4 dokumen. 4 dokumen. Nah, jadi kolom K ini adalah target kinerja Renja tahun 2003, kita ambil datanya dari Renja, rupiahnya kita ambil dari APBD. Nanti silakan Bapak Ibu cek dari APBD berapa angkanya. Nah, ya. Kemudian kolom L sampai dengan kolom S ini adalah realisasi kinerja. Nah, kebetulan kita saat ini sedang menyusun laporan evaluasi Renja semester 1, artinya untuk triwulan 1 dan triwulan 2 saja yang kita isi. Triwulan 3, triwulan 4 nanti pada semester kedua. Nah, ini realisasi kinerja ini datanya kita ambil di mana? Datanya bersumber dari laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2023. Untuk triwulan 1 sampai dengan bulan Maret dan untuk triwulan 2 sampai dengan bulan Juni. Kemudian kolom T dan U. Kolom T dan U ini adalah realisasi capaian kinerja dan anggaran. Nah, di sini adalah total. Total dari triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, ini otomatis akan muncul sendiri, ya. Ini adalah perumusan. Kalau dia nanti sampai dengan semester 4, berarti penjumlahan secara keseluruhan. Kalau kita kerjakan yang untuk laporan sekarang ini baru sampai semester 1, berarti kolom K ini adalah penjumlahan dari kolom L dan kolom K. Artinya kinerja triwulan 1 ditambah kinerja triwulan 2. Begitu juga untuk yang pendanaannya, untuk yang di kolom U. Kolom U ini adalah pendanaan triwulan 1 ditambah pendanaan triwulan 2, kemudian ditambah pendanaan triwulan 3 dan triwulan 4. Kemudian kolom V dan W. Kolom V dan W ini adalah realisasi kinerja dan anggaran lensa sampai dengan akhir. Nah, ini adalah penjumlahan dari realisasi tahun sampai dengan tahun 2022 yang di kolom H dan I dijumlahkan atau ditambahkan dengan realisasi tahun ini, tahun 2023, yaitu di kolom T dan U. Nah, inilah angkanya. Nah, nanti kita lihat pada angka-angkanya dapat kita lihat sama-sama nanti. Kemudian X, Y, dan Y ini adalah tingkat capaian. Tingkat capaian ini adalah berapa persen daripada capaian kinerja Rensra kita sampai dengan tahun 2023, berapa persen tingkat capaiannya. Nah, ini sebenarnya sudah perumusan semua, jadi kita sudah tidak terlalu sulit lagi. Secara otomatis dia terisi, asal kolom realisasi ini kita isi, semuanya akan ikut terisi. Nah, itulah penjelasan mengenai maksud dari masing-masing kolom dari tabel ini. Nah, sekarang kita coba langsung masuk untuk pengisian laporan evaluasi Renja ini, yang kita mulai saja langsung dari sub kegiatan.
Karena tadi telah saya sampaikan sebelumnya tadi, untuk di kegiatan dan di program itu sudah secara rumus. Jadi dia secara otomatis nanti akan terisi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Untuk sub kegiatan pertama yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sasaran kegiatannya harus kita isi juga. Nah, sasaran kegiatan ini di mana kita ngambilnya? Kalau untuk kegiatan, kita bisa mengambil sasaran kegiatan ini di laporan perjanjian kinerja. Nah, ini perjanjian kinerja eselon 4, yaitu Kasubag Keuangan. Nanti kita lihat sasarannya apa, nanti bisa kita pindahkan saja nanti sasarannya. Kemudian indikatornya apa? Indikatornya kan sudah ada dalam Rensra. Nah, di laporan sebelumnya juga sudah ada laporan. Jadi ini kita ikuti saja, tidak perlu lagi kita isi yang baru. Kita masuk ke sub kegiatan. Sub kegiatan yang pertama. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, ya. Renja dan Rensra. Nah, ini indikatornya adalah jumlah dokumen perencanaan. Ini adalah indikator yang lama. Kita tinggal cek saja apakah indikator ini mengalami perubahan pada Kemendagri yang baru. Jika tidak mengalami perubahan, kita tidak perlu menambah atau menambah daripada indikator yang baru karena indikatornya sama. Nah, ini setelah kita lihat indikatornya ternyata sama, yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Ya. Sini juga jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, target untuk di kolom E ini adalah target sampai dengan akhir periode Rensra. Ini kita ngambilnya dari mana? Kita ambil dari Rensra. Silakan dibuka Rensra Bapak Ibu masing-masing. Untuk contoh ini saya akan buka di Rensra Bapeda bahwa untuk dokumen perencanaan perangkat daerah, nah ini totalnya 25 dokumen. Nah, ini ada 25 dokumen. Ini coba saya perbaiki dulu. Nah, ini ya Bapak sekalian, 25 dokumen. Ya, 25 dokumen target akhir tahun. Ini kita pindahkan di sini. Nah, 25 dokumen. Keuangannya berapa? Nah, ini keuangannya. Kita ambil di Rensra lagi. Nah, ini kita ambil di terakhir ini. Di kolom Y. Nah, ini ya angkanya. Ya, kita masukkan. Nah, ini jangan lupa kita bagi 1000. Kenapa harus dibagi 1000? Karena tabel ini dalam ribu, dalam satuan ribuan. Jadi harus kita bagi 1000. Kemudian realisasi capaian tahun lalu. Nah, ini kan sudah terisi tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah realisasi capaian tahun 2021 dan 2022 yang kita ambil datanya dari kolom U dan V ya, tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, ini angkanya tadi kebetulan tadi sudah saya pindahkan. Oke, kita lanjut ke ini kolom J sama K, target kinerja. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi. Untuk kolom J ini kita ambil dari Renja. Berapa targetnya? Silakan buka Renja. Nah, ini targetnya 4 dokumen. Nah, ini kita pindahkan sini 4 dokumen. Berapa rupiahnya? Rupiahnya kita ambil dari APBD. Nah, ini angka APBD-nya kebetulan sudah kami persiapkan sebelumnya. Angkanya adalah 21.839.000. Ini tinggal kita copy saja. Nah, kemudian ini kolom L sampai dengan P, LMNOP. Ini adalah realisasi kinerjanya dan keuangannya. Ini kita ambil datanya dari laporan realisasi fisik dan keuangan. Nah, kebetulan kami juga sudah siapkan. Untuk semester 1, untuk triwulan 1 belum terrealisasi, triwulan 2 juga belum terrealisasi, masih kosong. Nah, ini kita isi. Kita isi dengan kosong, karena belum terrealisasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat sampai ke ujung, ini secara otomatis terisi dia, karena ini adalah perumusan. Nah, ini sudah terisi. Untuk kolom T sudah terisi, untuk kolom U sudah terisi, kosong ya. Dan seterusnya sampai kolom
Y. Kemudian kita masuk ke sub kegiatan yang kedua. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Nah, di sini juga kebetulan ya indikatornya juga tidak mengalami perubahan, ya, yaitu jumlah laporan capaian kinerja. Nah, di kolom E berapa target kinerjanya sampai akhir tahun? Nah, di sini kebetulan sudah terisi 24. 24 ini kita ambil dari Renstra-nya. Nah, ini kita lihat angkanya. Nah, ini. Nah, kebetulan ini sama, ntar ya. Kita pindahkan dulu. Nah, ini 24 dokumen. Nah, ini dia, 24 dokumen dengan pendanaannya 61 juta. Nah, ini sudah terisi. Nah, ini pendanaannya kita isi sama dengan, nah, ini 61 juta. Jangan lupa kita bagi 1000. Oke, kemudian di kolom, kita lanjut di kolom H dan kolom I untuk realisasi capaian tahun 2 tahun sebelumnya. Nah, ini sudah terisi ya, tadi sudah kita ambil dari laporan tahun 2022 kemarin. Nah, kemudian target kinerja untuk kolom K kita lihat di Renja, ya, targetnya 4 dokumen. Targetnya 1 laporan, maaf. Targetnya 4 dokumen ya, 4 dokumen di sini. Ya. Targetnya kita lihat coba range-nya 1 laporan, tersusunnya laporan. 1 laporan ya, targetnya 1 laporan. Nah, kita pindahkan 1 laporan. 1 laporan keuangannya kita ambil dari APBD sebanyak, nah ini 4.254.000. Nah, realisasinya kita lihat realisasinya dari di laporan realisasi fisik dan keuangan. Ini kebetulan sudah kami siapkan, masih belum terrealisasi, masih kosong. Oke. Kemudian kita lanjut ke sub kegiatan yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja perangkat daerah. Nah, ini indikator yang lama untuk tahun 2021 dan 2022 adalah jumlah monef yang dilaksanakan. Nah, jumlah monef yang dilaksanakan. Nah, ini kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Untuk indikator yang baru, nah, di sini ada 2 indikator. Nah, di sini bukan jumlah monef pembayaran, ini jumlah monef yang dilaksanakan. Pembayaran monitoring dalam daerah. Ini jumlah monef yang dilaksanakan. Jumlah monef yang dilaksanakan dalam bulan. Nah, ini kita lihat di Renstra yang sudah diubah pada video sebelumnya. Nah, totalnya ada 24 bulan. Nah, ini kita lihat di kolom X ini ya, yang di periode akhir Renstra. 24 yang kita pindahkan di sini ya, 24 bulan. Kemudian uangnya pendanaannya 61 juta. Nah, ini pendanaannya 61 juta 751.000. Nah, untuk indikator yang baru sesuai dengan Kemendagri 050 adalah jumlah laporan evaluasi perangkat daerah. Nah, ini harus kita pindahkan. Kita masukkan di sini. Nah, jumlah laporan perangkat daerah. Berapa targetnya sampai dengan periode Rensa? Nah, ini kita lihat juga di Rensranya. Target sampai dengan akhir itu ada 4 laporan.
Ada 4 laporan. Kita pindahkan 4 laporan. Laporan keuangannya. Kita juga ambil dari Renstra. Nah, ini 188 juta. Ini kita bagi 1000. Oke. Kemudian berapa realisasi tahun lalu? Nah, karena ini indikator yang baru, tahun lalu masih menggunakan lama, berarti realisasinya belum ada. Nah, berarti ini kita kosongkan. Nah, kemudian target tahun 2023, target kinerja. Nah, ini kita ambil dari Renja. Di sini targetnya 1 laporan. Nah, kita buat 1 laporan. Pendanaannya diambil dari APBD. Nah, angkanya sebesar 22.530.000. Kita pindahkan. Nah, kemudian realisasinya berapa? Nah, ini tinggal kita cek di laporan realisasi fisik keuangan. Untuk semester 1, kita lihat berapa realisasinya. Ternyata sudah terrealisasi sebanyak 1.260.000. Pindahkan. Ya, dengan kinerjanya masih 0 karena laporannya belum selesai. Begitu juga di triwulan 2, laporannya belum selesai, hanya di pendanaannya telah terrealisasi sampai dengan bulan Juni itu sebanyak 3.385.000. Nah, di sini rumusnya masih perlu diperbaiki karena masih belum memunculkan angka yang sebenarnya. Untuk tahun 2023 di Bapeda ini untuk kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi itu rupanya ada 3 sub kegiatan baru. Penambahan 3 sub kegiatan baru. Dan 3 sub kegiatan baru ini sudah ada di dalam Renstra. Nah, jadi hukumnya wajib nih. Harus ada dalam Renstra. Kalau tidak ada dalam Renstra, ini tidak boleh ditambahkan. Nah, 3 sub kegiatan baru itu adalah koordinasi dan penyusunan dokumen RK SKPD, koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RK SKPD, kemudian koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, dan terakhir koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD dan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja. Ini yang lama. Jadi ada 4 tambahan yang baru, ya, mulai dari yang kedua ini sampai yang ke-6 ini. Nah, ini kita buatkan baru di laporan evaluasi Renja kita. Nah, ini kebetulan sudah kami persiapkan ya untuk memudahkan, sudah disiapkan. Nah, ini yang kedua, koordinasi dan penyusunan dokumen RKSKPD. Nah, indikator yang barunya. Indikator yang baru ini kita bisa lihat sama di Renstra. Begitu juga ini di kolom ini target pada akhir Renstra, kinerja dan keuangan. Nah, ini kita sudah cek di Renstra, targetnya 4 dokumen, ya. Ini 4 dokumen. Nah, ini keuangannya 9 juta. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini sudah dipindahkan. 9.018.000. Nah, begitu juga seterusnya untuk sampai dengan ke sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD. Nah, untuk kolom realisasi sampai dengan tahun lalu, karena ini merupakan sub kegiatan yang baru, dia belum ada realisasi, jadi ini dikosongkan. Makanya kolom H dan I kosong. Nah, kemudian kolom J dan K. Kolom J dan K ini adalah target tahun 2023. Berapa targetnya? Nah, ini kita lihat dari Renja. Nah, ini ya targetnya 1 dokumen. 1 dokumen sama ya untuk perubahan RKA juga 1 dokumen. Kemudian untuk penyusunan DPA juga 1 dokumen. Koordinasi penyusunan DPA perubahan juga 1 dokumen. Nah, ini kita isi, kita rubah, kita isikan di sini. 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen dan 1 dokumen. Nah, berapa keuangannya? Kita lihat di APBD. Nah, ini kita APBD sudah kami siapkan keuangannya. Nah, ini tinggal kita pindahkan.
Ini Bapak Ibu sekalian ya, kita pindahkan. Nah, sekarang realisasinya. Nah, realisasi ini ya, yang di kolom L sampai dengan kolom P ini realisasi ini kita ambil dari laporan realisasi fisik keuangan di triwulan 1 sampai dengan Maret dan triwulan 2 sampai dengan Juni. Nah, ini bulan juga sudah kita siapkan angkanya. Nah, ini langsung tinggal kita copy. Nah, ini secara perumusan karena sudah otomatis terisi, dia otomatis terisi untuk yang di kegiatannya. Realisasi sebesar 14%. Triwulan 1 masih kosong karena belum ada realisasi sama sekali. Oke Bapak Ibu sekalian, kita coba tambahkan lagi satu kegiatan berikutnya, yaitu di kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Nah, di sini ya sama seperti yang kegiatan yang pertama tadi. Untuk indikator yang mengalami perubahan, itu kita buat indikator perubahannya. Sini ya nampak yang untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator yang lama yang atas. Yang pembayaran gaji dan tunjangan ASN, untuk indikator yang barunya adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Nah, ini tetap kita isi target sampai dengan akhir tahun Rensra, dasarnya kita ambil dari Rensra. Di sini 27 orang, kita lihat ya di Rensranya. Nah, ini 27 orang sama. Ya, kita ambil dari Rensra. Kemudian pendanaan juga kita ambil dari Rensra. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengisian laporan evaluasi Renja, pada dasarnya dokumen yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama Rensra yang sudah kita rubah tabel 6-nya sesuai dengan video yang kemarin yang sudah kami jelaskan. Kemudian yang kedua, laporan hasil fisik keuangan sampai dengan bulan Juni. Kemudian yang bulan Maret untuk triwulan 1 dan sampai dengan bulan Juni untuk triwulan kedua. Kemudian yang ketiga adalah Renja, yaitu Renja yang sudah di-download dari aplikasi SIPD. Nah, jadi 3 dokumen itu yang perlu Bapak Ibu persiapkan dalam rangka kita untuk membuat laporan evaluasi Renja perangkat daerah untuk semester pertama tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekilas tentang tata cara kita menyusun laporan evaluasi Renja untuk semester pertama tahun 2023 dan seterusnya. Nah, selagi tidak ada perubahan terhadap Rensra kita, laporan evaluasi Renja kita juga tidak mengalami perubahan. Oke Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini dulu tutorial ini. Apabila masih terdapat sesuatu yang perlu dipertanyakan, dapat menghubungi kami di Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Karimun. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.